Bahkan Nabi Isa sendiri tuh waktu yang saya pegang tuh Al-Maidah, itu surat Quran surat Al-Maidah ayat 116 yang waktu Allah bertanya gitu kepada Nabi Isa gitu, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan pada orang-orang jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan gitu ya. Dan Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah gitu, kalaupun saya benar mengatakan itu pasti engkau sudah lebih tahu gitu ya, dan engkau kan tahu semuanya gitu, sedangkan aku nggak tahu apa-apa karena engkau yang maha tahu gitu. Itu Masya Allah, itu saya sebenarnya oh iya ya, sebenarnya nggak ada yang salah, Nabi Isa pun mengatakan hal yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dengzul. Apa kabar baji-baji jis? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita akan membahas tentang konten pengalaman Dr. Karissa Grani dalam menemui hidayah dalam Islam. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya serta komen di bawah. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Dengzul. Karissa Grani, seorang dokter gigi yang berusia 37 tahun, memutuskan memeluk agama Islam sejak 15 Maret 2020. Keputusannya menjadi seorang mu'alaf tersebut diakui penuh dengan ujian sangat berat. Profil Karissa Grani ramai dibicarakan di dunia maya pasca pengakuan kisah mu'alafnya kepada publik lewat sebuah channel YouTube. Acara sharing di video ini dilaksanakan dalam rangka Halal Bihalal Virtual Tim Hore di bulan Mei 2021. Tim Hore sendiri adalah sebuah komunitas perindu Baitullah lintas negara yang mempunyai misi, salah satunya adalah dakwah kreatif. Seperti apa videonya? Silakan teman-teman tonton sampai habis. Semoga ini menjadi inspirasi bagi semua, baik kita sebagai muslim yang terlahir sebagai muslim maupun juga teman-teman saudara-saudara kita yang di luar sana yang masih punya pertanyaan tentang seputaran Islam. Semoga ini bisa menjawab dari keraguan-keraguan saudara-saudara kita. Nah, bagi teman-teman juga yang baru menonton video ini, khususnya konten kreator, kita bijak dalam membuat sebuah konten dan kita juga bijak dalam menyikapi sebuah hak cipta yang tentunya dalam dunia per-YouTuban, dalam dunia konten kreator itu juga sebuah pelanggaran. Maka dari itu, video ini saya khususnya sebagai pemilik channel ini melakukan izin terhadap tim Hore untuk bisa mengupload dan mempublish. Nah, kami banyak menerima komentar tentang video sebelumnya, kenapa pelit, ini kan syiar. Memang kita sebagai konten kreator, apalagi yang saat ini lagi viral, itu menjadi sebuah hal yang menarik untuk diangkat di konten kreator kita. Tapi lagi-lagi untuk membuat sebuah acara adalah sebuah hal yang sangat berat untuk bisa menyatukan semua ide, menyempatkan semua kesempatan dan mengundang pembicara. Jadi bagi teman-teman yang konten kreator yang merasa atau berkomentar sinis tentang keputusan dari tim Hore untuk tidak mempublish kepada seluruhnya, hanya beberapa konten kreator aja, karena mereka punya pertimbangan tersendiri. Jangan sampai ada dakwah kreatif ini hanya digunakan sebagai untuk mencari sesuatu yang lain. Baik, tanpa berlama-lama kita tonton videonya. Baik, untuk acara selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu kisah seorang mualaf dengan narasumber Dr. Gigi Karissa Grani, Master Management AAAK. Sebelumnya di sini saya akan perkenalkan beliau dengan biodata sebagai bahan perkenalan. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dokter yang sudah hadir, bersedia meluangkan waktunya untuk kami di sini malam hari ini. Nah,
Dr. Clarissa Grani ini tinggal di Jakarta dan bertugas di Pemprov DKI Jakarta. Beliau adalah seorang mualaf, dan beliau ini untuk pendidikan backgroundnya alumni SMA Taruna Nusantara Magelang, S1 lulusan Universitas Indonesia Jakarta, dan lulusan S2 Manajemen Kesehatan Indonesia Esa Unggul. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan Dr. Clarissa Grani untuk membagikan kisahnya yang sungguh sangat inspiratif di tengah-tengah kita malam ini. Kepada Dr. Clarissa Grani, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelumnya mungkin berapa waktu saya ya Mbak Dini? Soalnya kalau nggak tahu bisa sampai pagi. Iya, baik. Ibu dokter, waktunya kisaran 30 menit untuk berbagi kisah kepada kami dan 10 menit untuk tanya jawab. Silakan Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak kepada Mbak Dini, juga teman-teman yang ada di sini. Alhamdulillah hari ini saya bisa terjalin silaturahmi lagi. Insya Allah dapat saudara-saudari yang baru lagi dalam Islam. Kalau 30 menit berarti mungkin poin-poinnya saja. Mungkin kalau sebagian besar sudah sempat dengar cerita video yang beredar, mungkin saya sampaikan sedikit saja gitu ya pengulangannya. Mungkin ya alhamdulillah saya 15 Maret 2020 lalu saya mengucap syahadat dan bisa kembali ke fitrah sebagai seorang Islam. Waktu itu di Mualaf Center Indonesia. Mungkin seperti saya nggak seperti teman-teman di sini mungkin ya, waktu lahir gitu sudah bisa diazankan mungkin oleh ayahnya gitu. Nah itu saya nggak mengalami itu sampai saya usia berarti sekitar 36 tahun ya, tahun lalu itu hidayah Allah itu istilahnya saya bisa dibilang saya menjemput hidayah itu gitu ya. Kan katanya hidayah itu nggak datang dengan gitu aja gitu ya, tapi ada juga dari kita usaha untuk meraihnya. Nah itu jadi waktu awal Maret 2020 di saat di Indonesia itu sedang baru awal pandemi. Nah itu saya seperti melihatnya itu di bawah seperti ini, melihat bahwa ajaran orang Muslim itu baik sekali gitu. Saya nggak melihat, belum sampai ke ajaran agama Islamnya yang dalam doktrin-doktrinnya seperti itu ya. Saya tiba-tiba kayak selubung di mata hati saya itu dibukakan waktu melihat sosok seorang perempuan muslimah yang memakai niqab, yang menjaga wudhu seperti itu. Nah, yang dulu mungkin saya akui, saya jujur bahwa memandang sebelah mata ya yang penampilan seperti itu gitu, tapi justru di situ Allah seperti berbicara gitu dalam hati saya bahwa hari-hari ini kita seperti dipaksa ya tanda kutip untuk seperti wanita muslimah itu memakai masker mana-mana, kemudian jaga wudhu ya, nggak boleh salaman juga dengan yang bukan mahram. Nah itu seperti itu, masya Allah saya bisa melihat itu jadi malah sesuatu yang indah gitu. Dari situ saya penasaran banget dengan Islam gitu, saya cari manfaat wudhu. Yang saya tahu terkait dengan corona itu memang kalau virus itu 3-4 jam itu masih ada di hidung kita, nggak langsung masuk ke dalam tubuh kita gitu. Masya Allah kalau bisa kita jaga wudhu kita gitu ya kan, jam-jam sholat itu seperti memang sudah mencegah kita dari infeksi virus itu gitu. Nah terus saya pelajarin juga manfaat gerakan
sholat, tapi bukan dari hikmahnya, tapi lebih kepada manfaat secara kesehatan seperti itu. Kemudian yang sunnah-sunnah, adab-adab yang saya tahu itu saya cari juga manfaatnya. Ternyata Masya Allah itu, kalaupun misalnya di WHO itu baru diketahui sekitar tahun 1900-an, 2000-an gitu. Nah itu Masya Allah ini sudah jadi adab dan diajarkan oleh Rasulullah sebelum 1400 tahun yang lalu gitu. Jadinya itu nggak mungkin kalau Rasulullah sendiri gitu ya, itu pasti Allah lah gitu. Dari sisi saya sendiri yang dokter gigi gitu ya, Masya Allah yang kita disarankan untuk memakai siwak seperti itu ya, itu nggak ada yang pasta gigi yang mungkin bisa nyamain kebaikan kandungan yang terkandung di dalam siwak itu. Masya Allah banyak banget. Mungkin kalau pasta gigi paling banyak bahan aktifnya 2, 3 atau udah taruhlah 5 gitu ya. Siwak itu ada lebih dari itu gitu, kandungan yang zat bahan aktif yang baiknya gitu. Nah dari situ saya mulai ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hati gitu ya, yang memang waktu dari kecil sebenarnya saya banyak pertanyaan itu gitu. Cuman biasanya terhenti dengan kalau keluarga, mungkin kalau teman-teman guru itu pasti langsung bilangnya sudah terima saja, percaya saja gitu. Jadi akhirnya saya nggak menemukan jawaban yang tepat gitu, sampai akhirnya saya mulai ragu untuk menjalankan yang ibadah saya yang lama. Kemudian sama kira-kira 2 minggu, itu 2 minggu yang paling menyiksa buat saya, karena saya sama sekali akhirnya malah nggak ibadah gitu. Dengan cara yang lama sudah mulai ragu, dengan cara yang baru saya belum bisa gitu. Akhirnya saya jadi orang yang ketakutan, nggak pede gitu. Saat keluar rumah tuh rasa, ya nanti kalau saya ada kecelakaan gimana, kalau di kantor saya gagal urusan saya, atau saya ada salah gimana gitu. Jadi seperti itu, sampai akhirnya aduh saya nggak bisa nih, harus saya ngalah salah satu, sampai saya akhirnya memutuskan tadi dengan arahan teman untuk ke Mu'alaf Center. Di situ saya dijelaskan tentang tauhid, dan setelahnya itu langsung ditanya jadi apa keputusannya, mau bagaimana. Saya bilang mau belajar dulu, tapi dibilang sama ustazahnya boleh tapi nggak dapat pahala ya gitu. Oh gitu, saya bilang gitu. Memang kalau syahadat itu isinya apa Bunda? Saya bilang ya percaya Allah itu esa. Ya dari tadi dijelasin 3 jam itu ya, Masya Allah dari jam 9 sampai menjelang zuhur itu jam 12 itu saya merasakan bahwa tauhid itu ya itu yang benar, itu jawaban saya selama ini gitu, yang keraguan-raguan saya selama ini gitu. Nah itu saya bilang percaya gitu, percaya Muhammad itu utusan Allah, percaya. Saya bilang ya udah itu isinya syahadat, ya udah saya syahadat, saya bilang gitu, tanpa saya berpikir lebih jauh soal nanti akan bagaimana sebagainya itu. Cuman yang saya tahu itu benar gitu, itu yang benar, ya udah. Sejak saat itu saya memutuskan untuk bersyahadat. Di situ saya kemudian juga itu zuhur ya, asar saya sudah belajar untuk sholat gitu, walaupun masih memakai YouTube gitu ya. Kemudian saya dari situ saya, ini mungkin yang belum ada di video itu, hari itu 1 bulan kemudian, itu sekitar bulan April, saya mendapat ujian pertama saya sebagai mu'alaf. Nah saya kena penipuan masker. Di saat waktu itu masker langka banget, sampai 1 box yang ada harga yang paling murah 350.000 kalau nggak salah, yang tinggi bisa sampai 500.000 sebox itu. Nah itu tiba-tiba ada pasien saya yang bilang mau nggak dok, saya punya 180.000 gitu. Nah terus wah lagi hari gitu, terus nyarinya langka dan harganya miring gitu ya, saya mau aja, saya bilang, tapi harus minimal ordernya 100 box gitu. Nah sedangkan saya cuma pesen 4 box waktu itu. Oh ya udah gampang, di kantor saya tawarin juga pasti lebih lah dari 100. Nah setelah dikumpul-kumpulkan itu bisa mencapai lebih dari 1.000 bahkan yang order, dan jumlah totalnya itu sekitar 138 juta. Nah di situ pas hari waktu yang ditentukan barangnya datang, ternyata nggak datang. Nah karena saya nggak ngambil sepeser pun keuntungan, hanya ikut mengumpulkan aja pesanan gitu ya. Nah itu
teman-teman juga saya arahkan untuk langsung bayar ke rekening yang bersangkutan, tapi mereka bilang udahlah, gue kan nggak kenal dia, transfernya ke lu aja gitu, lewat saya jadinya. Ya itu yang jadi masalah. Jadi ketika saya sudah transferkan langsung semuanya ke orang yang bersangkutan, ternyata barangnya nggak ada dan saya harus menggantikan 138 juta itu ke teman-teman gitu ya. Dan terus terang saya nggak ada uangnya segitu. Terus di situ saya sempat sih ada pertanyaan gitu di hati, saya nggak pernah bisnis, tapi kok tiba-tiba kayak gini juga saya nggak ada ngambil keuntungan sedikit pun, saya harus ngalamin ini gitu ya. Terus keluarga mantan suami juga nggak ada yang belum tahu kalau saya tuh udah bersyahadat gitu ya. Jadi mereka memberikan ayat-ayat, doa-doa secara yang lama gitu, tapi saya bertekad di dalam hati gitu, masa sih saya mau balik lagi mundur gitu ya ke agama saya lama gitu kan, dengan hanya ujian seperti ini gitu. Saya mikir apa sih yang paling banter, apa sih orang nggak percaya lagi sama saya gitu, atau apalah gitu, nama baik segala macam. Terus kenapa gitu kan, yang penting kan saya nggak kehilangan Allah. Jadi saya itu tekadkan bulan, saya cuma bilang terima kasih kalau dikirimi doa atau ayat gitu ya. Cuman saya tetap di dalam hati saya hanya zikir. Waktu itu cuma tahu doa Nabi Yunus ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya ke polisi segala macam itu, saya cuman itu saya yang saya zikir gitu. Sampai itu saya ingat kayaknya lagi hari kejepit gitu, jadi kayak libur, terus besoknya hari biasa bank buka, terus setelah itu Sabtu Minggu gitu. Jadinya saya mau minjem ke bank juga dalam kondisi pandemi gitu, sulit gitu ya. Terus akhirnya saya alhamdulillah ada salah seorang teman yang meminjamkan gitu, sampai saya bilang ya udah ini pegang sertifikat rumah saya bilang kayak gitu. Terus tapi beliau tidak mau, katanya udah pegang aja katanya gitu, saya butuh uangnya nanti kok masih bulan Juli kata dia gitu. Nah itu ternyata sudah akhirnya alhamdulillah saya bisa balikan ke teman-teman, walaupun saya tahu saya kembalikan uangnya pun kepercayaan pasti kalau saya nanti suatu hari jualan apa pasti juga udah nggak percaya lagi gitu kan. Ya udah, itu jadi pelajaran berharga banget buat saya. Nah kemudian alhamdulillahnya saya lulus ya, ujian itu nggak goyah gitu. Nah ternyata sampai akhirnya ya mungkin udah teman-teman tahu ya, nggak berapa lama April tuh saya juga akhirnya ketahuan di teman-teman di kantor, ke gap ke masjid gitu. Terus akhirnya teman-teman kantor tahu kalau saya sudah anak. Kemudian bulan Mei itu, pertengahan Mei 15 Mei mulai ketahuan suami juga pada Isya itu pertama kali ketahuan, dan saya sudah diberi ultimatum yang pertama untuk nggak boleh melanjutkan. Kemudian yang puncaknya di 31 Mei itu akhirnya saya waktu itu mau tahajud dan saya kira suami sudah tidur gitu, tapi ternyata belum gitu. Akhirnya ketahuan ya, otomatis ya mungkin manusiawi ya, beliau kaget. Kemudian ya kelepasan lah ya, saya ngalamin KDRT seperti itu. Kemudian saya dibawa ke rumah mertua, kemudian di mertua juga saya sekali lagi dipukul lagi sama mantan suami. Kemudian saya udah pasrah itu, pulang lagi ke rumah itu, ternyata suami tidur dan ternyata malah polisi datang untuk membawa saya untuk bikin laporan, untuk bikin visum dan sebagainya. Itu tadinya sempat saya usir gitu ya, karena saya takut kalau ketahuan gitu mantan suami nanti tambah lebih marah atau gimana gitu. Tapi saya dipaksa tetap, Bu, harus buat laporan. Ternyata itu cara Allah, sampai proses itu bergulir, berjalan gitu. Akhirnya saya juga nggak pulang lagi ke rumah hari itu, saya langsung diamankan di Sentul, pondok Mu'alafah itu, pondok pesantren Mu'alafah. Nah di situ saya sekitar 3 bulan, kemudian 4 bulan lagi saya dipinjami rumah teman juga. Alhamdulillah 8 bulan kemudian saya bisa kembali ke rumah saya sekarang ini gitu. Nah itu dia, kalau melanjutkan yang ujian masker itu ya, itu Juni minggu ketiga gitu ya, saya bilang pagi itu saya ingat banget, mungkin setelah duha mungkin ya, itu saya batin gitu, ya Allah ini sudah kurang 2 minggu lagi bulan Juli gitu. Teman saya kan udah baik banget ya, saya harus
dapat uang dari mana ini untuk gantiin 100 juta gitu kan, kasihan kalau sampai proyeknya terganggu kalau saya nggak kembalikan uangnya gitu ya. Masya Allah ya, kalau saya kemarin cerita inamal usri yusro itu benar-benar terjadi banget gitu. Jadi pagi saya seperti itu, zuhur tiba-tiba saya dapat WA kalau ada teman-teman yang mengumpulkan dana buat saya itu mencapai sekitar 82 juta gitu. Jadi kalau dengan tabungan saya itu saya langsung WA teman saya itu, saya bilang minta nomor rekeningnya ya. Masya Allah, saya pagi minta, siang dikasih, saya bilang gitu. Terus teman saya juga sampai kaget-kaget gitu kan, dari mana uang, dari mana. Saya terus kan 2 minggu saya praktek juga mungkin nggak kekumpul itu uang segitu gitu kan. Dan itu Masya Allah gitu, itu benar-benar seperti sekedar ujian saja gitu. Saya lolos, apa saya tetap bertahan gitu dalam agama Allah ini. Dan alhamdulillah itu Allah kasih jalan keluar gitu. Hanya kita cukup berserah aja sama Allah gitu ya. Mungkin itu yang tambahan yang mungkin nggak ada di video yang kemarin ya gitu ya. Saya percaya ya, seperti di Quran surat Ali Imran ayat 19 ya, Inna dina indallahi Islam gitu. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah di sisi Allah itu ya hanyalah Islam gitu. Dan kalau yang mencari agama selain Allah itu dia termasuk orang yang merugi di Ali Imran ayat 85. Nah, padahal kita tahu Islam tuh agamanya para nabi ya. Sampai saya dulu tuh nggak ngerti gitu, ternyata benang merahnya seperti itu gitu. Bahkan Nabi Yusuf bilang kan, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang soleh gitu. Nah, Nabi Isa sendiri berkata bahwa beliau itu aku hamba Allah, dia memberikanku kitab Injil dan dia menjadi aku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup gitu di Quran surat Maryam. Nah, dari situ ya saya yakin gitu. Saya kadang bertanya gitu ya, kenapa ya Allah kok orang kan dapat hidayah sebelum nikah gitu ya. Kenapa saya harus sudah nikah, udah punya anak gini gitu. Saya udah berusaha bendung, saya udah berusaha coba, udahlah merem aja lah gitu. Udah tahu yang benar, tapi ya udah nggak usah sampai pindah lah atau gimana, kasihan anak-anak atau gimana. Tapi nggak bisa gitu ya. Kayak yang ada malah setelah meyakini kebenaran itu kayak jadi modal saya untuk ya udah gitu. Apapun tantangannya di depan itu nggak sebanding dengan hidayah yang Allah kasih gitu ya. Mau saya kayak gimana pun gitu, asal saya nggak kehilangan Allah, kehilangan kebenaran ini, ya nggak sebanding gitu. Makanya dengan apapun gitu, nggak mau saya tukar dengan apapun gitu, insya Allah gitu. Saya tuh ini banget ya, dikuatkan banget gitu dengan waktu saya mulai setelah saya syahadat itu saya mempelajari, waktu itu belum bisa bahasa Arab, jadi saya membaca hanya terjemahannya saja kan ya. Itu saya kira saya bisa menemukan yang salah gitu dari Al-Quran gitu, tapi Masya Allah sampai akhir itu saya nggak menemukan kesalahan gitu. Yang ada saya makin yakin gitu, makin menyesal kenapa baru sekarang saya tahu gitu ya. Kayak di Quran surat Al-Qasas ayat 56 itu, sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tapi Allah mau memberi petunjuk pada yang dia kehendaki dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, itu sebenarnya rasanya tuh kalau kita tahu kebenaran itu rasanya pengen ya, anak-anak saya, orang tua, adik-adik tuh langsung pengen saya ini yang benar gitu. Tapi ya Islam tuh beda ya, nggak ada paksaan dalam memeluk Islam gitu. Lakum dinukum waliyadin gitu. Jadi kalau saya seperti itu lagi ya saya sama seperti dulu lagi gitu kan. Jadi ya udah, saya cuma bisa berdoa gitu, semoga ya Allah wafatkan orang-orang saya kasih ini dalam keadaan Islam gitu. Akhir hidupnya saya nggak tahu di depan seperti apa, tapi izinkan akhir hidupnya itu biar kembali ke fitrahnya gitu sebagai seorang muslim gitu. Nah, itu saya ngeliat juga bahkan Nabi Isa sendiri tuh waktu yang saya pegang tuh Al-Maidah itu, surat Quran surat Al-Maidah ayat 116 yang waktu Allah bertanya gitu kepada Nabi Isa gitu,
wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan pada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan gitu ya. Dan Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah gitu. Kalaupun saya benar mengatakan itu, pasti engkau sudah lebih tahu gitu ya. Dan engkau kan tahu semuanya gitu, sedangkan aku nggak tahu apa-apa karena engkau yang maha tahu gitu. Itu Masya Allah, itu saya sebenarnya, oh iya ya, sebenarnya nggak ada yang salah, Nabi Isa pun mengatakan hal yang benar gitu, tapi mungkin diterjemahkannya kepada kami tuh berbeda gitu. Nah, setelah saya mendapatkan hidayah ini, ya saya pegang itu seperti hadis Imam Syafi'i bilang, ketika udah berada di jalan yang benar gitu menuju Allah, berlarilah gitu. Kalau sulit, berlari kecil lah. Jika kita lelah, berjalanlah. Jika nggak mampu, merangkak. Tapi jangan pernah berbalik arah, jangan pernah berhenti. Insya Allah itu saya pegang gitu. Dan tantangan-tantangan yang saya hadapi itu, terutama waktu tegang-tegangnya itu ya, Allah seperti bicara gitu. Betul kalau dibilang surat Quran surat An-Nahl itu bahwa Quran itu ya memberi petunjuk kepada kita, ya menerangkan segala perkara, itu betul sekali. Jadi waktu saya ketakutan itu, Allah malah mengizinkan saya tuh menemukan ayat dari Quran surat Fussilat ayat 30 sampai 31, 32, 33 itu bahwa kayak Allah sendiri bilang, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa sedih, bergembiralah karena kamu memperoleh surga yang telah dijanjikan. Kamilah pelindung-pelindungmu gitu, kata Allah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagi kamu dari Allah gitu. Nggak kebalik ya Allah, kenapa Allah yang menghormati saya gitu, bukannya saya yang menghormati Allah gitu kan. Itu sampai saya ulang-ulang, benar, sebagai penghormatan bagimu dari Allah gitu. Nah, jadi sejak saat itulah ke belakang kalau saya singkat cerita itu, saya bertekad untuk mencari lebih dalam lagi tentang ilmu ini gitu, karena saya tahu kan kita menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim ya. Ilmu itu bukan yang kita hafalkan gitu. Saya ya sedang merangkak ini, saya masih berusaha menghafalkan gitu ayat-ayat di dalam Quran gitu. Juz amma juga masih kadang belum lancar gitu. Nah, tapi ya ini niat aja gitu kan, katanya nanti tingkatan kita di surga itu seperti tingkatan hafalan kita ya. Nah, itu paling enggak ini bagian dari ikhtiar saya untuk bisa mengejar itu semua ketertinggalan itu. Nah, ilmu yang penting itu adab sebelum ilmu dan ilmu sebelum amalan. Amalan kita itu pasti berbeda ketika kita memiliki ilmunya seperti itu. Jadi kalau kita ada juga dibilang kalau misalnya kita nggak akan mencapai kesalehan kita ketika kita nggak berilmu gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita melakukan ini itu keutamaannya apa sih. Kalau kita tinggalkan nanti apa ancamannya gitu. Kenapa kita merugi kalau kita tinggalkan amalan ini gitu. Nah, disitulah fungsinya ilmu itu, dan ilmunya Masya Allah, ilmunya Allah itu luas sekali ya. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 109, kemudian di Al-Luqman juga, di Quran surat Luqman juga ayat 27 itu kan dibilang kalau pohon tuh kayak pena dan lautan tuh kayak tinta, itu mau habis satu lautan itu ditambahkan 7 lautan lagi itu nggak habis gitu ya. Masya Allah, semakin kita pelajarin itu semakin kayak kita makin kayak nggak tahu ya ilmunya Allah gitu. Nah, hadis riwayat Muslim juga bilang kalau barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, seperti mungkin hari ini bagian dari ikhtiar kita semua untuk selain halal bihalal untuk dapat ilmu, berkumpul bersama orang-orang saleh, ya Allah akan mudahkan bagi kita insya Allah jalan menuju surga. Nah, kalau saya juga mengutip dari hadis riwayat Ibnu Hibban itu bahwa Allah bilang, demi kemuliaanku tidak akan aku kumpulkan pada hambaku dua rasa takut dan rasa aman bersamaan. Siapa yang merasa aman
dari azabku di dunia, maka aku jadikan ia ketakutan di hari kiamat. Dan sebaliknya, jika siapa yang takut kepadaku di dunia, dia akan diberikan rasa aman di hari kiamat. Tinggal kita pilih aja gitu ya, kita mau yang mana ya. Pastinya kita mau aman di akhirat ya, karena itu yang lebih panjang gitu. Nah, semoga kita juga bisa menjadi apa ya, kan mungkin saya terbatas juga ini, sebenarnya saya belum bisa kalau berdakwah atau apa gitu ya, cuma bisa men-sharingkan apa yang baru saya pelajarin juga gitu, apalagi terhadap yang non muslim juga saya nggak bisa gimana, cuman kita berusaha ya untuk menjadi berakhlak Al-Quran gitu. Mungkin mereka nggak bisa baca Al-Quran secara langsung, tapi mereka bisa melihat Al-Quran itu dari kehidupan kita seperti itu. Dan semoga kita dijauhkan dari sikap-sikap yang mungkin kalau maksiat kita bisa langsung hindarin gitu karena kelihatan gitu ya. Tapi kalau penyakit-penyakit hati, ujub, ria gitu, nah itu yang sulit ya, kufur gitu. Seperti itu yang saya minta dijauhkan dari Allah gitu, dijauhkan dari kita semua. Jangan sampai amalan kita, ya kita udah susah-susah berusaha tabung gitu, nanti amalan kita bocor seperti itu. Dan ketika kita mendapatkan ujian juga, itu ujian kebaikan ya buat kita gitu. Jangan sampai penilaiannya manusia itu lebih tinggi daripada Allah menilai diri kita sendiri gitu. Lebih baik penilaian Allah yang tinggi, mau manusia mungkin memfitnah kita, menganggap semacam apa, itu nggak apa-apa gitu, daripada kita dinilai lebih tinggi tapi bagi Allah biasa aja, bahkan malah mungkin kurang. Itu jangan sampai, nauzubillah min dzalik. Iya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau terlewat waktunya mohon maaf, nanti ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Farisa. Jazakillah khair, sungguh sangat menginspirasi dan banyak banget ilmu yang istilahnya bisa kita dapatkan di sini gitu loh.